tatap muka 2 jam pelajaran. Untuk pertemuan yang pertama ini targetnya adalah mengenal apa itu musikalisasi puisi. Yang kedua, mengetahui kaidah-kaidah dalam mengubah sebuah puisi menjadi sebuah lagu. Yang terakhir adalah kalian berani dan mampu menciptakan sebuah musikalisasi puisi. Saya yakin karena saya perhatikan di antara kelompok tadi sudah mempraktekkan kaidah-kaidahnya. Nah, dan sampai saat ini sudah ada sentikan-sentikan irama, ada yang sudah dapat full song, ada yang baru dapat verse-nya doang, ada yang sudah dapat chorus-nya atau rap-nya dan sebagainya. Karena memang membuat sebuah lagu itu tidak mudah. Kita butuh ketenangan batin. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ingat nanti silahkan diskusikan di luar kelas, boleh sore hari di asramanya masing-masing untuk mematangkan apakah ini sudah dapat belum nyanyi. Caranya ada satu orang yang suruh nyanyi, di antara yang lain suruh merem, suruh mendengarkan, dan kita minta untuk menafsirkan apa yang dirasakan. Nah, kalau mendekati berarti apa yang disampaikan sudah terpenuhi. Jadi langkahnya seperti itu teman-teman dalam menciptakan sebuah lagu. Kalau ada di antara kalian yang mampu menggunakan instrumen musik apapun itu, baik gitar, biola, keyboard dan sebagainya, 3 hari sebelum pertemuan minggu depan konfirmasi ke Ustadz, nanti Ustadz buatkan memo kepada bagian disiplin asrama untuk diizinkan supaya kalian membawa instrumen atau alat musik itu ke kelas. Nanti seperti biasa saya juga akan membawa gitar dan beberapa instrumen musik sehingga pembelajaran kita akan lebih maksimal. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita demonstrasi perwakilan kelompok? Ada pertanyaan? Ya. Kan di situ maksud yang musikalisasi itu puisi yang sudah dipublikasikan melalui koran ya. Kalau selain koran kayak media sosial, IG, WA, atau misalkan Facebook bisa. Oke, pertanyaan bagus. Kalau dulu sebelum ramainya media sosial saat ini, puisi akan sah disebut puisi kalau sudah dipublikasikan ke media massa. Bisa majalah, bisa koran, bisa ada lagi itu namanya apa ya, kayak selembaran tapi pamflet gitu, tapi bukan pamflet apa ya, yang dibagi-bagi di kampus biasanya. Dan itu terjadi di zamannya W. Serendra, Biji Tuko dan sebagainya. Nah, itu semacam buletin mahasiswa gitu. Nah, kalau sudah terpublikasikan seperti itu sah disebut puisi. Nah, pertanyaannya, kalian berada di era saat ini yang media sosial itu bisa mengalahkan eksistensi media massa. Nah, maka sebenarnya tidak ada patokan baku medianya apa. Yang penting yang punya puisi sudah mengkampanyekan, mensiarkan bahwa ini adalah puisi, baik melalui status di media sosial Facebooknya, di Instagramnya, baik media sosial yang lainnya. Misalkan contoh, saya menulis sebuah puisi, terus saya bikin Instastory, dan di situ harus saya kirim keterangan bahwa ini adalah sebuah puisi, supaya publik mengetahui bahwa ini adalah puisi. Tapi ini perlu kita pahami, publikasi di media sosial itu belum diakui keabsahannya oleh para sastrawan. Jadi sesuatu akan disebut karya sastra kalau dia itu apakah jenisnya prosa atau puisi kalau dipublikasikan ke media massa. Karena kalau ke media massa di situ ada perdebatan akademik. Kalau di media sosial terlalu bias. Khawatirnya apa? Siapapun bisa menulis apapun dan siapapun bisa mengklaim ini puisi, ini cerpen, padahal ada beberapa kaidah. Nah, kalau ke media massa tidak sembarangan orang bisa mempublish karena ada syarat-syarat yang sangat ketat. Oke, saya panggil perwakilan
Di mana saya berdiri, kelompok itulah yang harus ke depan untuk menyanyikan sedapatnya. Adanya aja ya Pak Ustadz. Adanya. Seadanya. Di mana saya berdiri, dia tidak bergerak, kelompok itulah yang harus ke depan menyanyikan seadanya. Kayaknya udah pada siap semua. Nah, bulan depan ada lomba musikalisasi puisi. Nanti yang terbaik bisa kita kirimkan. Tadi baca. Oh ya, saya pindah ke sini. Silakan kita Saraswati. Bertiga. Silakan. Baik, kita Yang depan nadanya lupa. Ada kita Mas Wati. Wah, video ini. Nyanyi ada gitu ya? Bolehkah aku menetap di balik pejaman matamu, menikmati dinginnya mata airmu yang tak pernah berhenti jatuh, ku bawa pulang dan ku simpan di kemaraunya mataku. Ini kalau lain saya yakin ke distract nih. Aduh. Nada ke bawah. Berikutnya silakan. Kita mah katanya lomba. Aku menetap di balik pejaman matamu, menikmati dinginnya mata airmu yang tak pernah berhenti jatuh, ku bawa pulang dan ku simpan kemaraunya matamu. Berikutnya silakan kelompok ini. Saya mau pada aja mana? Masya Berikutnya kelompok terakhir, silakan. Ayo. Ini kan. Ada yang kalau
menikmati buah-buahmu yang segar ramu dan memabukan. Bolehkah aku menetap di balik pejaman matamu, menikmati dinginnya mata airmu yang tak pernah berhenti jatuh. Ku bawa pulang dan ku simpan di kemaraunya mata. Nah, sebelum kita tutup, sebenarnya puisi Uji Jagat ini sudah diaransemen oleh Panji Sakti. Saya ini sengaja dihadirkan kepada kalian semuanya. Ini membuktikan bahwa satu puisi itu bisa memiliki rasa yang berbeda ketika jatuh ke orang lain dan akan membedakan nada-nada yang lain juga. Nah, makanya kelompok 1 dan 3, 4 nada-nadanya berbeda. Ini akan unik kalau semuanya jadi. Terus kita pentas satu puisi tapi dalam bentuk aransemen yang sangat kaya. Ada yang merasa kayak nuansa-nuansa Malaysia tinggi gitu ya. Apa ya? Siapa ya? Panen karya. Panen karya. Oke. Izin sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, pertama, ingat bahwa tugas kalian semuanya pertemuan yang akan datang mendemonstrasikan semuanya udah rapi, udah bersih. Mana chorusnya, mana verse-nya, mana intronya, mana rap dan sebagainya. Jadi udah bersih, ada penghayatan dan sebagainya karena di situ akan pusat nilai. Nah, kalau membawa instrumen nilainya akan lebih bagus. Kita punya waktu kurang lebih 5 atau 6 hari untuk bertemu di minggu depan. Saya kira itu waktu sangat cukup untuk mengubah sebuah puisi, apalagi teman-teman sudah mengantonginya ini. Oke, sebelum kita putar contoh musikalisasi puisi Sang Guru, aransemen dari Panji Sakti, kita minta review sebentar. Hari ini kita sedang belajar apa dan apa yang kita dapatkan. Yang mau menyampaikan reviewnya atau bisa tanya aja deh. Hari ini kita belajar apa? Musikalisasi. Apa itu musikalisasi puisi? Sebuah puisi yang sudah dipublikasikan dan dihasilkan menjadi sebuah lagu. Apa bedanya musikalisasi puisi dengan lagu-lagu pada umumnya? Kalau lagu-lagu pada umumnya itu puisinya dibuat langsung untuk lagu itu, tidak dipublikasikan. Oke. Kalau lagu-lagu pada umumnya adalah lirik. Lirik. Kalau puisi, musikalisasi puisi awalnya memang itu puisi, tidak niat untuk dilakukan, tapi tiba-tiba ada orang yang melakukannya. Oke, good. Kaidah-kaidah dalam membuat atau mengubah atau mengalihwayakan puisi menjadi musikalisasi puisi. Yang pertama yang dilakukan adalah menganalisa suasana puisi. Yang kedua, menganalisa pesan puisi. Yang ketiga, menentukan nada. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Setelah saya tutup, mari kita dengarkan lagunya Panji Sakti. Nahtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih. Silakan observer Bapak Ade dan Ibu Yuli untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Mudor selaku pengajar. Diberikan waktu 15 menit. Silakan. Jadi dua ya. Saya satu dua. Baik, terima kasih. Oh iya, Pak Mudor. Saya sebagai juri ya. Siap. Baik. Aku sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Mudor atas pembelajarannya hari ini, sungguh menarik dan membuat kita agak galau sebetulnya tadi dengar lagu merasuk ke hati. Ini langsung ke pertanyaanku atau Iya. langsung aja. Dari pembelajaran yang tadi sudah Bapak laksanakan, saya ingin bertanya dari aspek tujuan pembelajaran, apa tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu tentukan dari Bapak tentukan dari pembelajaran tadi? Lalu boleh ceritakan pengalaman profil murid Bapak yang tadi ini, profilnya seperti apa, terus kebutuhan belajar muridnya seperti apa, lalu maksudnya kebutuhan belajar yang sudah berhasil Bapak petakan dari pembelajaran tadi, lalu bagaimana Bapak merespon kebutuhan belajar dari setiap murid Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, yang pertama mengenai tujuan pembelajaran, alhamdulillah tadi di awal kalau nggak salah sudah kita sampaikan. Tujuannya adalah ada 3 ya. Kalian siswanya memahami apa itu musikalisasi puisi, yang kedua kaidah-kaidah dalam mengubah sebuah musikalisasi puisi, dan yang ketiga berani percaya diri menciptakan sebuah musikalisasi puisi. Yang kedua, pertanyaan kedua mengenai profil ya, profil Bu ya. Iya, profil dan kebutuhan murid. Nah, alhamdulillahnya ini nih untuk kendala-kendala yang mungkin membuat khususnya saya untuk pembelajaran ini mengerenyitkan dari lebih dalam untuk memikirkan bagaimana supaya anak-anak ini bisa mengeksplor dirinya, waktunya, wabil khusus adalah sarana dan prasarana. Karena bagaimanapun musikalisasi puisi ini, materi ini tidak cukup sebagaimana yang barusan kita peragakan, karena ada pendekatan yang lebih detail. Nah, biasanya Ibu, anak-anak yang terbaik itu kan ada form penilaiannya nanti di pertemuan kedua, itu ada rubrik penilaiannya. Kalau bisa dilihat nanti di halaman terakhir itu, karena ada 2 kali pertemuan, nilai yang terbaik nanti akan kami ajak untuk gabung ke DMC. DMC itu Daisa Music Club yang ada di Daerah Kolam 3 atau di SMAS Daerah Kolam 2. Nah, di situ anak-anak banyak aktivitasnya, ada yang khusus orkestra, ada yang khusus band, ada yang khusus musikalisasi puisi. Bahkan lagu-lagu tradisional klasik juga alhamdulillah ada. Nah, anak-anak yang terbaik itu kami jaring, kemudian kami masukkan ke sana. Sehingga ketika ada event atau lomba ataupun festival atau apapun itu, kami di lembaga tidak kesusahan lagi untuk mencari kader. Nah, karena di awal sudah kita lakukan rekrutmen secara tidak langsung. Anak-anak tanpa sadar bahwa sebenarnya pembelajaran di kelas ini adalah bagian dari proses penyaringan tanpa melakukan seleksi yang begitu tanda kutip tapi menghabiskan waktu dan memikirkan banyak hal sehingga waktu kita banyak yang tersita. Untuk di kelas Ibu alhamdulillah tidak menemukan kendala seperti itu. Nah, capaiannya di situ di halaman pertama itu ada 2 dimensi yang dicapai, yaitu di profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah dimensi Pancajiwa dan Butuh Pondok. Seperti yang sudah kami bagikan. Terima kasih, semoga menjawab. Saya rasa udah bisa. Berarti intinya sebetulnya untuk siswa Pamungdor ini tidak ada maksudnya kemampuan yang terlalu spesifik gitu ya Pak ya? Maksudnya spesifik? Iya, maksudnya kalau kita kan tadi memetakan kemampuan awal dulu. Okay. Untuk yang kemampuannya kurang seperti apa, yang sedang seperti apa, dan yang tinggi seperti apa. Baik. Nah,
sudah terjawab. Cuma yang tadi saya masih agak ngabang di sini. Kebutuhan belajarnya ya Pak ya. Saya maksudnya nih kebutuhan belajar murid Bapak ini yang seperti apa gitu, dan dengan cara apa Bapak berhasil memetakan itu gitu. Bagaimana Bapak meresponnya dari kebutuhan belajar yang murid Bapak inginkan? Saya butuh satu sampel yang dimaksud kebutuhan belajar Ibu itu apa? Gayanya atau apanya? Ya mungkin bisa gaya. Mungkin ini kalian boleh bawa saja. Ini memang kebutuhan. Iya, Ini kebutuhan murid Bapak itu karena seleksi awal yang ketat ya. Jadi kemampuannya kan itu ada standar. Iya, sebetulnya mereka memang Seleksi awal sudah ketat. Kalau kita maaf ya, mau kami begitu, kami tidak boleh menolak siswa baru. Jadi datang itu dengan berbagai kebutuhan belajar, dengan belajar yang berbeda, dengan masalah siswa yang berbeda. ya, kita harus bisa memetakan ini. Kita untuk urusan ekonomi di urusan ya, siswanya itu menengah ke atas, terus kemampuannya itu yang menengah ke atas, yang udah kreatif menyusun kata, ya kan, berbicara juga pinter gitu kan, mungkin itu kata sebenarnya. Nah itu untuk di kami. Nah kalau untuk segi kelasnya Pak Ustadz di sana, kebutuhan belajar yang spesifik itu seperti apa di muridnya Pak Ustadz gitu? Mengidentifikasi karakteristik murid. Mungkin yang kebutuhan belajar kan ada banyak ya. Iya. Skill minat dan ada dari gaya belajar. Mungkin bisa dilihat dari gaya belajarnya kan, kalau di kita kemarin belajar diferensiasi kan ada gaya belajar yang kinestetik, visual. Iya, mungkin Pak Ustadz ya tadi bisa yang ini gayanya kayak Sekarang udah jangan posat lagi, sudah dipotong. misalnya dia mendengarkan kayak tadi atau Kalau saya termasuk kinestetik, bergerak. Oke, aku sana tanya Bu. Oke. Jadi saya agak susah karena perbedaan siswa kita gitu. Iya, dengan Saya Oke, tapi intinya kebutuhan belajar Oke, siswa Pak Ustadz. untuk fitrah manusia yang 3 dimensi itu ada kinestetik, auditory, dan visual. Ya, memang tidak bisa dihindari. Dimanapun dia berada, termasuk di surga sekalipun, itu melekat. Nanti kita akan tahu siapa yang kinestetik, auditory, dan sebagainya. Itu melekat. Artinya tetap itu ada Ibu. Itu tetap ada. Dari Allah. Iya betul. Ingat pegang keras saya. Itu kesadaran diri itu. Ya, mengingat. Itu tetap ada. Cuma lagi-lagi ya Bu ya, itu bukan menjadi sebuah kendala. Gak tahu ya. Kayak gini, saya khawatir saya kesulitan untuk mendeskripsikan atau untuk menarasikan suasana yang ada di kami gitu. Persis yang disampaikan oleh Pak Wawi, memang dari awal itu memang sudah di screening. Jadi meskipun kinestetik, auditory, visual, mereka punya target yang sama. Targetnya apa? Go global, udah wahid itu pokoknya. Nah, terus ya kami masuk kelas pun tinggal bagaimana kami mengolah pelajaran semenarik mungkin. Itu PR-nya. Semenarik mungkin, sekreatif mungkin, tidak terbebani. Oh ini ada kinestetik, ini ada auditory, ini ada visual. Gimana ya? Semoga bisa ini sekarang Bu ya, saya juga kita kan sana aja Bu ya, kita main silaturahmi ke sana. Dan terakhir, sebenarnya Pak Wawi tadi nggak perlu minta maaf Pak Wawi, yang memang begitulah di Darul Quran ada 4 Pak Wawi. Darul Quran 1, 2, 3, 4 masing-masing targetnya beda-beda. Darul Quran 1 beda, Darul Quran 2 beda, Darul Quran 4 beda, Darul Quran 3, Darul Quran 4 beda, Darul Quran 3 termasuk juga beda. Berarti jamaah yang dulu yang berada. Enggak. Saya kira semua sekolah bagus dimanapun berada, karena target capaiannya adalah untuk mendidik umat. Yang membedakan malah saya promosi lagi. Masalahnya begini, bukan masalah. Masing-masing punya target Bapak.
Bapak ibu anaknya pengen jadi apa? Pengen jadi kiai, darko 1. Pengen hafal Quran, darko 4. Pengen jadi ilmuwan, nilai akademis bagus, darko 2. Pengen go internasional, darko 3. Jadi masing-masing bagus punya Ada kapasitas ya itu. Ada kapasitas ya. Dan semuanya juga berat kan, nggak cuma yang belum berat. Berat terus. Siap-siap kalau mau lagi di kantor ya. Kalau pertanyaannya kebutuhan belajarnya apa? Ya lebih pada sekolah gitu ya. ketenangan sih biar kita di pondok. Untuk yang lain, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ini yang membuat kami semangat itu untuk mengajar. Bahwa tidak ada hal lain yang kami taklukkan kecuali kemalasan diri kami sendiri. Betul. Kita melawan diri kita sendiri, ya, Pak Ustadz. Baik, terima kasih atas jawabannya. Iya. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Maksimal ketika ini besok saya mau loka karya, saya harus memenuhi kebutuhan anak-anak dulu, kayak menyenangkan gitu. Mengajak anak jalan-jalan pada saat malam besok hari ini mau loka tuh saya udah ngajak anak-anak jalan ya, supaya dia ceria. Saya juga udah izin minta ridho sama suami juga untuk berangkat hari ini. Qadarullah tadi pagi yang saya ajak malam itu malah panas badannya, jadi sempat kepikiran juga ini, kata ayahnya udah lanjut jalan insya Allah nggak apa-apa gitu. Tetap tapi masih di jalan tuh masih kepikiran, tapi sambil nanya kabar bagaimana, alhamdulillah udah adem. Terus ditambah ada teknik stop, saya merasa rileks ya, berhenti sejenak ya, menenangkan pikiran, hati, pokoknya jangan terlalu overthinking gitu. Saya tuh nggak mau seperti itu lagi gitu. Ketika teknik stop, alhamdulillah saya merasa rileks, tenang, dan insya Allah kembali fokus pada saat nanti sampai selesai loka ini. Mudah-mudahan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hampir sama ya, qadarullah sama Bu Eca. Qadarullah anak juga lagi kurang sehat, lagi muntah diare gitu ya di rumah, jadi ninggalin itu kadang berat bebannya. Maksudnya sebagai seorang ibu kayaknya masih begini anaknya tapi udah ditinggalin, cuma kan atas izin suami, oh ya udah boleh nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Nah teknik stop ini ya sama seperti Pak Suwardi tadi, hampir sama lah kita di sela-sela kesibukan itu atau di setiap habis sholat gitu ya, kadang kita berdiam relaksasi atau meninggalkan apa-apa yang menjadi beban pikiran selama ini gitu. Nah tadi kebetulan pas di sini sebenarnya sudah happy dengan kegiatan-kegiatan ini, kan tadi nyanyi apa itu hampir bukan melupakan sih, meninggalkan sedikit beban yang di rumah atau yang kerjaan dudet-dudet gitu ya, kan happy di sini. Terus ditambah lagi ada relaksasi di kegiatan teknik stop, jadi kadang saya ya sambil berimajinasi gitu kalau teknik stop itu kayak kita ada di pantai atau di ruangan yang mana gitu ya. Terus meninggalkan beban-beban sehingga kayaknya ada semangat baru nih yang muncul. Oh iya, abis ini kita melakukan apa, lebih baik lagi nih, harus lebih baik lagi dan juga lebih fokus lagi, seperti itu. Tapi ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu mudah, menyenangkan, dan dapat memenuhi kebutuhan murid. Oke. Hilang orangnya. Hilang orangnya. Ternyata. Tahu nggak sih? Itu menarik, seru, dan memenuhi kebutuhan personal itu. Oke. Gimana nih? Ternyata
sama tahu. menggunakan cara mengajar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan runtut dengan sintaknya. Subhanallah. Ternyata pembelajaran Dia peserta. diferensiasi itu adalah pembelajaran yang dapat menyesuaikan kebutuhan belajar murid dari kesiapan, minat, dan gaya belajarnya sehingga tujuan bisa tercapai. Oke, terima kasih. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu menyenangkan, mengasyikan, membuat anak mengatensi dan berkarya masing-masing. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu lebih menyenangkan dan lebih memenuhi kebutuhan murid dan juga lebih hidup lagi. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu mengasyikkan Kebutuhan murid itu dengan cara kita belajar berdiferensiasi. Iya. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu menarik dan mudah dipahami. Ya. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu untuk memenuhi kebutuhan murid sehingga murid menjadi menyenangkan belajarnya. Terima kasih. Kita buat yel-yelnya dong. Tadi kan pembelajaran berdiferensiasinya menyenangkan, seru. Kemudian kebutuhan murid ada 3 bentuknya, diferensiasi proses dan produk, dan membuat anak menjadi tadi kreatif kalau nggak salah ya. Ada kreatifnya, ada inovatifnya, rangsang, ya kan? Panjang banget ya yel-yelnya nanti. Ya. Nah, sekarang kita buat yel-yelnya. Pembelajaran berdiferensiasi. kolaboratif, menyenangkan, Unik. Ayo, Pak. Ragam murid bisa terpenuhi kebutuhannya. Tepuk aja Bu, tepuk diferensiasi. plok. Menyenangkan. Menyenangkan. Unik. Itu mah Pak Saiful. Woi, ayam mah ganti. Anak senang belajar. Iya, anak senang tadi ayah jadi anak. Tapi dia rapat loh. Ya, siap. Ganti apa? Anak senang. Oke, 3, 2, 1, tepuk berdiferensiasi. Kolaborasi, menyenangkan, unik, kreatif. Tepuk tangan dong. Buat Bapak Ibu semua hebat. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke posisinya. Oke, sekarang saya sedang bersama Pak Fajar. Nah, perihal KSE. KSE atau tadi PSE ya? PSE. Nah, PSE itu apa sih Pak Fajar? Pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial Sosial emosional. Seperti apa itu konsepnya? Pembelajaran sosial emosional itu pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi ya dari komponen sekolah seperti itu, bukan hanya sekedar guru saja melainkan murid dan tenaga kependidikan. Oh, kolaborasinya dalam bentuk Dalam bentuk pemahaman kita dalam yang pertama itu kesadaran diri, ya, terus manajemen diri, terus kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oh, elemen-elemen itu harus ada dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran. Satu di antaranya ada, enggak harus semua, seperti itu. Oh, nggak harus semua. Nggak harus Berarti semua di antara itu harus ya, ada gitu harus ya. ada dan terintegrasi di dalam rencana pembelajaran kita. Oke. Makasih Pak Oke, Fajar. sama-sama. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah saya baru saja selesai mengikuti kegiatan lokakarya. Kegiatan lokakarya untuk calon guru penggerak angkatan 11. Nah, ada hal menarik yang ingin saya bagikan. Kenapa saya membuat vlog ini? Karena ada sesuatu yang ini harus diketahui bersama, khususnya untuk para guru dimanapun berada, yaitu mengenai pembelajaran
emosional ya, pembelajaran sosial emosional mengenai tentang bagaimana guru bisa memastikan bahwa apa yang diajarkan pada murid-muridnya itu bisa ditangkap dengan baik, bisa diserap dengan maksimal, dan syukur-syukur nanti bisa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa poin di dalamnya, salah satunya adalah kesadaran diri. Yang kedua yaitu bagaimana para peserta didik kita itu memiliki rasa tanggung jawab dan rasa keinginan untuk memiliki ilmu yang kita ajarkan itu. Tadi sempat saya tanyakan kepada salah satu mentor atau pendamping ya, pengajar praktek, bagaimana penerapan PSE pada guru atau ustadz yang mengajar tafsir misalkan. Nah itu kan tidak bisa melakukan aksi-aksi sebagaimana yang dilakukan oleh guru-guru pada umumnya. Nah ternyata jawaban beliau sangat sederhana dan ini sangat mengena, bahwa PSE, pendidikan sosial emosional ini tidak harus dengan aksi, tapi harus bisa juga dilakukan dengan cara konfirmasi. Jadi guru atau pengajar kitab tersebut bisa mengkonfirmasi kepada santrinya atau peserta didiknya atau muridnya bahwa apa yang disampaikan bisa dipahami. Misalkan contoh sedang mengaji kitab fikih misalkan, kitab fikih, di situ guru menjelaskan tentang bab toharoh, katakanlah gitu, macam-macam atau jenis-jenis air, mulai dari air suci, air mutanajis, mustakmal, dan sebagainya. Nah, guru atau ustadz yang mengajar kitab tersebut bisa meminta salah satu santri yang ngaji saat itu untuk mereview, atau guru dengan menghadirkan studi kasus atau diskursus satu ayat yang itu dirasa penjelasannya sangat rumit. Kemudian guru meminta meminta santri atau murid tersebut untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana kepada masyarakat. Nah, santri tersebut atau murid tersebut harus menyampaikan langsung di hadapan gurunya itu dan di hadapan teman-temannya bagaimana, misalkan guru menanyakan bagaimana cara kamu menyampaikan ayat ini kepada masyarakat. Nah, di situ guru juga sedang mengkonfirmasi bahwa pemahaman santri atau murid yang sedang mengaji kitab fikih itu bisa diserap dengan menggunakan pendekatan bahasa yang lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kualitas objek atau masyarakat yang sedang dia hadapi. Itu sekilas tentang PSE yang saya dapatkan hari ini dan sangat luar biasa. Baik itu teman-teman, ini saya mau balik, semoga video singkat ini bermanfaat. Mari kita menjadi guru yang fokus pada murid, bukan guru yang fokus pada diri sendiri. Terima kasih, semoga semuanya menjadi ibadah. Assalamualaikum.